Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati Allah, monggo kita wiwiti kajian kita enjang menika kanthi sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh rahimakumullah. Wonten kesempatan enjang menika kita badhe mulai nyinau babagan ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satu hal yang wajib kita ketahui sebagai seorang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah, maka kita harus benar-benar mengenali Allah. Dampakipun Bapak Ibu, pengaruhipun nalika kita mengenal Allah kanthi sae menika kados dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi piyambak. Nabi nate ngendika menyatakan bahwa aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Maka aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Menika pernyataanipun Kanjeng Nabi. Terus Nabi menika piyantun ingkang paling mengenali Allah, paling paham tentang Allah. Maka beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Teman sekalian rahimakumullah. Maka apapun yang dikatakan Nabi tentang Allah, kita wajib wajib percaya. Kalau itu yang mengatakan Nabi, kita wajib percaya. Misalnya Nabi ngendikake Gusti Allah ki zat engkang moho paring pangapunten misalnya, maka kita wajib mempercayainya. Kanjeng Nabi ngendikake bilih nek ana wong sing mati, le mati mau ora ana ing kahanan kang musyrik, mula dheweke bakal mlebu swarga. Artinya apa yang dikatakan Nabi ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan Allah. Maka kita wajib mempercayainya. Dan keyakinan kita tentang hal itu, Bapak Ibu, kalau men bakdo maghrib kita wong langsung matur nih. Di keyakinan kita, keimanan kita itu harus sampai seperti kalau Bapak Ibu napa rumiyin ngelak niku yakin marine kanthi ngombe. Ketika panjenengan luwe, maka yakin bahwa dengan makan kanthi dahar menika badhe mari. Badhe ical raos laparipun. Nah, iman kita harus sampai pada keyakinan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, monggo kita sareng-sareng sinau, kita simak apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang 3 prinsip pokok. Panjenenganipun ngendikaken mekaten, i'lam rahimakallahu lahu annahu
yujibu ala kulli muslimin wal muslimatin ta'allamuhu salasa hadhil masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya setiap muslim dan muslimat, terus tiang Islam jaler lan tiang Islam putri, wajib mempelajari 3 perkara sekaligus mengamalkannya. Menapa kemawon? Al-ula, yang pertama adalah annallaha khaliqona. Yang pertama bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Maka kita sinau sekedhik moga sekedhik kita yakini berdasarkan dalil-dalil saya Al-Qur'an, Al-Hadis maupun dalil saking akal kita, bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Kemudian warazaqona, Allah itu yang memberikan rizki kepada kita. Kemudian walam yajrukna hamalan, dan Allah itu tidak menelantarkan kita, tidak membiarkan kita. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah itu mengutus seorang rasul. Niki nembe ingkang sepisan yang harus kita ketahui. Kita mulai mengenal Allah, Bapak Ibu, bahwa Allah itu siapa? Yang menciptakan kita. Yang kedua, Allah itu yang memberi rizki kepada kita. Dan yang ketiga, Allah tidak menelantarkan kita. Nah, sekalian rahimakumullah, berikut kita aturkan beberapa dalil, beberapa landasan bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Wonten ing Al-Qur'an kathah sanget Gusti Allah ngendikaken menyatakan tentang dirinya itu yang menciptakan kita. Antawisipun wonten Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 2. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Jadi Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal atau kematianmu. Dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit. Itu hari kebangkitan nanti, batas untuk kebangkitan nanti. Yang itu hanya ada pada sisinya. Kemudian, apakah kamu masih ragu? Kata Allah. Teman sekalian rahimakumullah, ini ayat yang pertama yang menjelaskan bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami, Allah, telah menciptakanmu, yaitu Adam yang dimaksud. Lalu kami bentuk tubuhmu. Allah yang menciptakan Adam. Dan masih banyak lagi dalam surat Al-Hijr ayat 26, dalam surat Ar-Rum ayat 20, surat Ar-Rahman ayat 14 misalnya. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in.
Di Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sama sekalian rahimakumullah, menika dalil berdasarkan nas, berdasarkan Al-Qur'an. Kemudian sak menika kita cobi tingali dalil berdasarkan akal, berdasarkan logika, berdasarkan nalar, bahwa Allah itu yang menciptakan kita semua. Sama sekalian, Allah menjelaskan di dalam surat At-Tur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairin syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini satu ungkapan pertanyaan, satu ungkapan pertanyaan dari Allah untuk manusia. Apakah mereka manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Sama sekalian, menika kula kenten gambar sangat nggih kanthi logika kita, kanthi nalar kita. Menungso klebet awake dhewe niku ana karepe dhewe menapa wonten sing nganake, Pak. Kita ini ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Yakin ya bahwa kita ada yang mengadakan. Sesuatu yang wujud itu ada yang mewujudkan. Kemudian Bapak Ibu, panjenengan yakin bahwa manusia itu awalnya tidak ada? Yakin betul? Sesuatu yang tidak ada atau nihil, menurut panjenengan kanthi akal kita, mungkinkah yang tidak ada itu menciptakan yang ada? Mungkin betul? Yang tidak ada kemudian menciptakan yang ada, mungkin betul? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin dengan akal kita yakin bahwa tidak mungkin yang tidak ada itu menciptakan yang ada. Niko kanthi akalnya. Nah, mungkin nyambungipun kita yakin bahwa kita ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya kita yang diciptakan oleh Allah, tapi seluruh alam semesta ini. Termasuk matahari, bumi, bulan, semuanya apa yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya ini semua ciptakan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu kejadian zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang kafir namanya Jubair bin Mut'im. Jadi Jubair bin Mut'im sebelum menjadi mu'alaf, ya, dari kafir menjadi Islam, beliau sangat terkesan, bahkan napa pikirannya dadi ra karu-karuan, atine dadi ra karu-karuan ketika Rasulullah membacakan Al-Qur'an surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Ya, kula waoskan artinya. Yang 35 tadi sudah, ya. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekalah yang berkuasa? Jadi Bapak Ibu, orang kafir ketika mendengar ayat ini dibacakan, mereka kemudian menjadi
ragu dengan apa yang diyakini, dengan apa yang disembah, yang diibadahi itu. Ketika ditanyakan, opo dheweke nyipta kowe ini, artinya orang-orang kafir itu sembahannya waktu itu apa? Berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Manata, dan seterusnya. Ditanyakan pada mereka, apakah mereka itu yang kamu sembah itu yang menciptakan kamu? Atau kamu ada dengan sendirinya? Ketika ditanyakan itu Bapak Ibu, mereka ragu. Mereka melihat dia hanya batu, dia hanya kayu. Tidak mungkin dia menciptakan aku. Bahkan menciptakan dirinya sendiri dia juga tidak bisa. Bahkan Bapak sekalian, coba panjenengan gatosaken ya. Tuhan yang disembah oleh orang-orang selain Islam. Jadi sekali lagi, Tuhan yang disembah oleh orang selain Islam itu, mereka sangat lemah. Mereka tidak terlibat di dalam penciptaan alam semesta ini. Tuhanipun nyun sewu piantun Hindu sinten? Ada Siwa, Wisnu, Brahma. Tuhannya orang Buddha sinten? Siddhartha Gautama atau sinten? Tuhannya ya selain itu coba. Tuhannya orang Sinto misalnya, bukan Sintoan. Mereka tidak terlibat di dalam proses penciptaan langit dan bumi itu, Bapak Ibu. Bahkan ada Tuhan yang sudah mati, ada Tuhan yang dilahirkan. Jadi Tuhan ada tanggal lahirnya dan adanya itu setelah bumi ada. Ini kira mboten ketemu nalar. Tidak ketemu nalar. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita harus yakin dan bersyukur bahwa Allah telah tunjukkan kita, Allah telah beri hidayah kita melalui Rasulnya. Kemudian kita bertuhan Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan. Dan Ia sendiri menika tidak melibatkan Tuhan yang lain, tidak melibatkan manusia, karena manusia itu diciptakan termasuk bagian dari alam semesta itu. Kita bersyukur astu. Pokoknya pangerane awake dhewe Gusti Allah awake dhewe niku luar biasa. Tidak ada tandingannya. Allah kita itu bahkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mboten nate kesupen, mboten ngantuk napa meleh sareh. Dan Allah itu selalu mengurus makhluknya. Allah itu tidak mati, tidak hidup selamanya dan terus-menerus mengurus ciptaannya itu, diurus tidak ditelantarkan menikahnya. Nah, kita harus yakini itu dan kita sudah berada di jalur yang benar Bapak Ibu. Monggo menikah kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Cukup sampai mati saja kita mempertahankan itu. Nah, sampunipun menikah mangke kita kantun ngunduh hasilipun. Mulai wonten alam barzah, di alam kubur sampai dengan alam akhirat nanti. Kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sampai kematian kita, bahwa sembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Menika sekalian kita mulai mengenali Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, harus kita yakini. Tidak ada yang lain. Bahkan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh selain umat Islam itu tidak terlibat di dalam proses penciptaan langit dan bumi. Mereka tidak terlibat. Maka kemudian nanti kalau sudah seperti itu,
kok kita menyembah selain Allah, maka yang kedua, bagian kedua nanti akan membicarakan bahwa Allah tidak ridho sama sekali. Allah tidak ridho sama sekali kalau ada makhluknya, ada hambanya, sekali lagi ada hambanya, artinya manusia yang menyembah beribadah kepada selain Allah. Nanti bagian kedua menikah. Itu sasampunipun kita paham siapa Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, Allah yang mengutus Rasulnya. Kok kemudian ada orang yang menyembah beribadah kepada selain Allah, niku Allah benar-benar tidak ridho, benar-benar mboten ikhlas, bahkan marah. Maka bagian terdahulu sudah kami sampaikan, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang seperti itu. Sakliyane kabeh diampuni. Ning nek wis menyangkut masalah syirik, Allah benar-benar tidak mau mengampuninya. Nauzubillah Bapak Ibu. Menika sama sekalian, insyaallah kita lajengaken wonten kesempatan ingkang badhe dateng. Mugi-mugi Allah tasih paring keentengan dhateng kita sedaya. Lan mugi-mugi ibadah kita wonten dinten menika dipun tampi dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita akhiri, monggo tasih wonten ing suasana pandemi menika kita nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi Allah bebasaken kula sami saking makhlukipun ingkang mboten sae klebet virus menika. Kanthi doa ingkang insyaallah sampun sebagian ageng dipun waos dipun amalaken saben bakda subuh lan bakda asar. Namung mbok pilih wonten ingkang dereng apal monggo kula rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi layang malah tadi lali ta kula. Bismillahilladzi layang nggih, bismillahilladzi layang dzuru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mugi-mugi Allah melindungi kula sami saking virus corona menika. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.